50 berarti jam 8 ya. Berarti ini jam 4 sudah di bandara ini. Subuhnya insya Allah di bandara ya Bapak Ibu semua ya. Subuh pada tanggal 6 ini insya Allah kita lakukan di bandara. Karena peraturan penerbangan internasional karena banyak proses ya, ada pemeriksaan imigrasi, pengecekan barang dan lain-lain. Ya ini 4 jam sebelum take off kita sudah harus berada di Terminal 3 Soekarno-Hatta, Jakarta. Kemudian insya Allah take off langsung menuju ke kota Madinah. Ya, insya Allah akan landing di kota Madinah jam 13.55 waktu Madinah. Bapak Ibu, perbedaan waktu antara Jakarta dengan Madinah ini 4 jam. Ya, lebih dulu Jakarta. Artinya kalau kita di sini jam 4, berarti di sana baru jam 12. Berarti ya kita landing di Madinah ini jam lebih kurang jam 2 siang. Ini sebetulnya waktu yang enak ya, karena apa, waktu kita di Saudi Arabia lebih banyak. Biasanya penerbangan itu kan landingnya biasanya malam, ya kan, proses bagasi dan lain-lain. Ya, masuk hotel itu biasanya sudah lebih isya atau ini ya. Tapi ini insya Allah ya, mudah-mudahan on time ya, dan ini direct ya, langsung. Mudah-mudahan prosesnya nggak begitu lama. Tapi pengalaman kami kalau di Madinah itu insya Allah prosesnya nggak terlalu lama. Ya. Biasanya landing itu apalagi sekarang imigrasinya udah banyak. Ya. Saya itu kalau di Madinah itu udah hampir 30 imigrasi counternya. Ya, nah, saat penerbangan itu mungkin imigrasinya nggak ada setengah jam sudah selesai. Mungkin yang agak lama itu menunggu barang biasanya, ya. Katakanlah setengah jam, 1 jam menuju ke hotel, ya. Ini insya Allah setengah jam juga. Jadi kalau kita landing di 13.55 atau jam 2 siang, mudah-mudahan jam setengah 4 atau jam 4 paling lambat kita sudah bisa masuk hotel. Nah, insya Allah sudah bisa memulai ibadah di Masjid Nabawi, ya. Ini waktu asar insya Allah sudah bisa memulai sholat wajib di Masjid Nabawi nanti. Mudah-mudahan on time, tapi insya Allah selama ini sih on time ya. Karena dia regular flight. Kemudian kita berada di kota Madinah ini selama 4 hari, ya, 4 hari 3 malam. Dimulai dari tanggal 6, tanggal 7, ya, Sabtu, Minggu, kemudian Senin tanggal 8, kemudian Selasa tanggal 9 Januari 2024. Pada hari Selasa, ya, tanggal 9 ini kita sudah meninggalkan kota Madinah dengan kita melakukan umroh ke Baitullah. Programnya enggak ya ini. Nah, insyaallah ya pada tanggal 9 ya, 9 Januari. Nah, ini pagi-pagi itu bagasi biasanya sudah kita kumpulkan ya, paling lambat jam 9. Kemudian kita insya Allah menuju ke kota Madinah. Ini mereka pakai kereta ya insya Allah ya. Sebagian kereta, sebagian bus. Oh, ada yang kereta, ada yang bus. Ya. Berarti kalau kereta nanti kita lihat jadwal keretanya dulu. Tapi kalau pakai bus itu insya Allah habis duhur biasanya. Habis duhur kira-kira jam 2 kita sudah menuju ke Bir Ali. Adapun yang naik kereta juga kita tetap mikot di Bir Ali. Biasanya ya kalau yang lain-lain itu kan dia mikotnya di perjalanan dekat kereta. Nah, kami merasa itu kurang kurang pas. Karena kan itu hanya jarak yang hampir 7 kilo ya dari Bir Ali. Sedangkan kita kan yang namanya umroh itu kan mandi junub, pakaian ihram, kemudian sholat 2 rakaat di tempat mikot. Nah, area mikot ini kan nggak luas. Ya, kalau di pesawat mungkin bisa dimaklumin karena di atas kan. Nah ini kalau di mana di darat itu jarak 7 kilo menurut kami itu kurang pas untuk mikot. Maka insya Allah walaupun naik kereta kita tetap memakai bus dulu menuju ke tempat mikot di Bir Ali. Ya, nah di sana kita sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian rukun yang nggak bisa ditinggalkan yaitu melafazkan niat labbaika Allahumma umroh.
Insya Allah nanti akan kita lakukan di WA. Setelah itu baru kita menuju ke stasiun kereta yang ada di Madinah. Kemudian insya Allah pada hari yang sama, di hari Selasa tanggal 9 Januari ini kita sampai di Mekah, ya, kemudian check-in hotel dulu, ya, taruh barang-barang semua, kemudian setelah selesai ya, makan malam, baru kita menuju ke Masjidil Haram, ya, untuk melaksanakan tawaf di Baitullah. Kemudian setelah tawaf selesai, kita melakukan sa'i, Safa Marwah. Setelah selesai, nanti baru kita tahallul dan kembali ke hotel. Kita berada di kota Mekah ini selama 5 hari, ya, tanggal 9, 10, 11, 12 sampai tanggal 13. Karena penerbangan kita pada tanggal 13 ini jam 3.30, maka kami insya Allah membawa jamaah agar enggak terlalu cepat ke bandara. Ini insya Allah ada ke Taifnya nanti, ya. Jadi setelah cek hotel pada tanggal 13, nanti kita bawa ke Taif. Dan sekarang insya Allah Taif itu dingin, ya, lebih kurang bisa 16 derajat, ya kayak di puncak lah insya Allah. Nah, jadi daripada kita langsung ke mana, ke bandara itu kan lama sekali, ya. Apalagi kalau di balap itu sudah jam 10, 11 sudah mulai sepi. Maka insya Allah nanti kita akan bawa Bapak Ibu ke Taif. Ada yang sudah pernah ke Taif insya Allah? Ya sudah, ya. Untuk yang kedua atau ketiga kalinya lah, ya. Karena kalau nunggu di bandara itu lama sekali, Pak. Dan juga nggak boleh masuk kan sebelum 4 jam pesawat take off itu nggak boleh masuk. Dan insya Allah nanti untuk, karena memang dapat schedule-nya kita di jam 3. Tapi keuntungan daripada SP ini kan dia langsung, ya, nggak usah transit. Kemudian setelah ke Taif, ya, mungkin jam 9 atau jam 21 baru kita menuju ke bandara King Abdul Aziz yang ada di Jeddah. Nah, kemudian kita proses imigrasi, ya, check-in barang dulu, proses imigrasi, baru kemudian langsung menuju ke Jakarta. Insyaallah take off di jam 3.30, ya. Jadi dini hari pada tanggal 14, ya, 14. Kemudian landing di Jakarta insya Allah pada tanggal 14, ya, tapi jamnya 17.20, ya. Nah, perjalanan insya Allah kalau direct itu 9 jam perjalanan. Bapak Ibu, nah ini program yang insya Allah akan kita lalui selama 9 hari, ya, tapi ini 9 hari full ini, ya, karena berangkatnya dini hari, ya, bukan dini hari, di pagi hari, ya, kita sudah bisa masuk ke kota Madinah di siang hari, dan juga pulangnya juga dini hari. Jadi insya Allah ini programnya full sekali ini insya Allah. Mudah-mudahan dengan waktu yang lebih lama ini bisa memaksimalkan kita untuk ibadah yang lebih banyak dan lebih khusyuk insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adapun sebelum keberangkatan, ya, pada tanggal 6 insya Allah Bapak Ibu sudah harus berkumpul di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng di Terminal 3 jam 4 pagi. Ya, berarti nanti jam setengah 3 sudah ya Pak, ya, nanti berarti jam setengah 3 itu sudah jam 3 lah, ya, karena kan nggak macet juga insya Allah. Ya, jam 3 sudah menuju ke bandara. Tapi enaknya bisa sholat malam. Sholat malam dulu atau sholat malamnya nanti di bandara. Kemudian, ya, Bapak Ibu, karena ini kita perjalanan atau banyak dan grup, ya. Nah, kita meminta Bapak Ibu semua memakai seragam batik. Sudah dibagikan semua, ya, insyaallah, dan sudah dijahitkan, ya, insyaallah. Nah, nanti kita berharap semua memakai batik, ya, agar kami lebih gampang mengontrol, karena satu pesawat itu kan banyak travel juga, ya. Nah, kita berharap semua memakai batik merah, ya, seperti dipakai Mbak Uni sama Mas Har yang di depan itu, ya. Nah, kemudian bagasi Bapak Ibu, ya, ini sesuai peraturan internasional, ini maksimal 30 kilo, ya.
Warnanya beda ya Mbak Ika ya. Iya Pak, Ada yang merah, ada yang hijau ya. warna kopernya saja. Warna kopernya. Oke. Kalau warna bajunya sama. Sama Pak, merah. Jadi nanti ya Bapak Ibu memakai batik merah, kemudian bagasi diserahkan kepada petugas kami di Terminal 3 di gate apa Mbak? Gate 2 atau gate 3 masuknya. Towernya Ada info. towernya antara B sama C nanti di info. Ya, nanti insya Allah kita ada WA group ya untuk keberangkatan ini ya, nanti nomornya boleh. Baiknya sudah ada nomor semua ya. Insya Allah ada, insya Allah. Ini Bu Elmi. Nah nanti insya Allah ya kita akan buatkan grup, nanti bisa ada informasi-informasi di dalam grup tersebut. Kemudian ya sesuai peraturan penerbangan internasional ya, mungkin namanya internasional ya, domestik juga, semua pesawat mungkin sama, dilarang membawa benda tajam ke atas pesawat, maksudnya ke cabin ya. Dan juga benda cair di atas 100 mili. Nah, ini dilarang. Jadi Bapak Ibu nanti dicek. Kalau Bapak Ibu ingin membawa seperti gunting untuk tahalul atau mungkin pisau lipat ya bapak-bapak biasanya ya, untuk mungkin nanti kalau di kamar kita bisa motong buah ya, monggo silakan, tapi ditaruhnya di dalam koper ya, koper besar. Kemudian insya Allah karena kita derek ya, ini karena kita ke Madinah dulu, jadi pakai ikromnya cukup di dalam koper saja, kalau saya dibawa ke dalam travel bag ya. Kemudian selanjutnya insya Allah ya, di Madinah juga diutamakan kita bisa ibadah ya, selama di Madinah ini selalu sholat di dalam Masjid Nabawi, karena Nabi bersabda yang artinya barang siapa yang sholat di masjidku, masjidnya Nabi itu ya Nabawi itu, maka ya mendapatkan lipatan pahala sholat itu 1000 kali lipat. Jadi kalau kita ibaratkan, kita perbandingkan ya, kita di sini sholat 1000 kali, di sana cukup 1 kali saja. Kemudian Nabi meneruskan illa Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Kemudian Nabi menjelaskan, jadi sesungguhnya di Masjidil Haram, fi masjid, di dalam Masjidil Haram itu lipatan pahalanya 100.000 kali lipat. Kan nanti kalau di Madinah umpamanya volumenya 60, berarti kalau di Mekah itu volumenya lebih dibanyakan dan dibesarkan lagi karena pahalanya Masya Allah. Begini Bapak Ibu ya tentang sholat, bahwa sesungguhnya kita orang Islam ya, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ini awalun atau amal pertama yang kali dihisab oleh Allah itu adalah sholat. Ya, tadi sampai menjelaskan walaupun kita mempunyai amalan yang banyak, contoh sedekah di setiap kota membangun masjid, itu kan pahalanya Masya Allah ya. Kemudian memelihara itu apa ya, menjamin kehidupan anak yatim 1000 orang, tapi kok kita nggak menetapi sholat, maka amalan itu tidak akan dihitung oleh Allah, nonsen ibaratnya, kosong. Maka coba kita ingat lagi, ya saya dari balik punya kewajiban sholat ya, kemudian mungkin saya sholatnya kurang sempurna ya, jangan mungkin lah, insya Allah kita ini nggak sesempurna ya Nabi sholat kita, dari gerakannya ya kan harus tumaninah ya, kemudian dari bacaannya ya kan, dari bacaannya, apalagi dari kehusukan kita ya kan, karena apalagi sekarang zamannya handphone ya ya kan, kadang-kadang lupa lagi sholat itu malah ingat tadi handphone taruh di mana ya, artinya kehusukan kita, berarti sholat kita nggak sempurna. Maka ya Allah dalam Al-Quran ya memerintahkan supaya kita sholat berjamaah ya kan, ma'arroki'in, rukuk bersama itu maksudnya sholat jamaah, agar ya kita itu bisa mendapatkan kesempurnaan ibadah 27 kali lipat atau 28 kali lipat. Tapi kan kita juga nggak setiap sholat insya Allah bisa sempurna ya, dia tidak berjamaah ya, ditambah lagi mohon maaf ini ibu-ibu yang head ya,
kan dalam 1 bulan mungkin katakanlah 7 atau 8 hari yang nggak sholat. Ya kan? Artinya kita belum bisa memenuhi sholat yang nanti akan ditanya pertama kali oleh Allah. Maka ini adalah kesempatan kita. Ya, kita utamakan nanti adalah sholat kita bayar sholat kita dengan kita sholat di dalam Masjid Nabawi, apalagi nanti di Masjidil Haram. Ya, saya sering mendengar melihat ya bukan TikTok tapi ceramah daripada ustadz-ustadz di Arab, ya tentunya bahasa Arab ya, tapi ya sedikit-sedikit bisa berbahasa Arab yang mereka memotivasi orang-orang Arab itu untuk datang ke Baitullah. Karena apa? Karena di Baitullah itu pahala ibadahnya, artinya kesempurnaan ibadah itu adalah 100.000 kali lipat. Sampai ya ulama-ulama di sana mengatakan kalau kita bisa 1 kali sholat saja di Masjidil Haram, ya, dia membagi 100.000 dibagi 360. Satu tahun berapa? 360-an ya, lebih kurang ya. Kemudian dibagi 5. Itu kenanya 50. Ya, jadi kita 1 kali sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 56 tahun kita ibadah. Itu juga menjadi penyemangat kita. Tapi bukan berarti saya sudah sholat seminggu di Masjidil Haram, berarti saya nggak usah sholat lagi. Nggak bisa, itu kewajiban. Ya, kewajiban yang berakhirnya kewajiban itu kalau kita sudah innalillahi, ya kan? Tapi kalau masih ada kita masih ada nafas, ya kewajiban itu ya tetap menjadi kewajiban kita dan nggak bisa ditinggalkan. Maka Bapak Ibu ya, karena banyaknya pahala, jadi itu termasuk keadilan Allah kepada kita di zaman yang sekarang ya, yang insya Allah ya zaman teknologi, ada pesawat ya, proses untuk datang ke Saudi itu juga insya Allah sebenarnya sangat mudah kalau kata saya. Ya, bisa pun kalau Bapak Ibu mau urus sendiri juga bisa, ya kan? Ya, hotel sendiri juga bisa. Cuman kan kadang-kadang bimbingannya yang kurang, ya kan? Nah, artinya apa? Kalau orang-orang dahulu, ya itu seperti orang Arab saja untuk datang ke Mekah. Jangankan orang Yaman ya, orang Madinah saja Nabi dulu. Kalau ingin sholat di masjid atau umroh di Mekah, ya setelah ada perintah umroh atau tawaran pahala besar dengan umroh ini, Nabi melakukan perjalanan 8 hari. Ya kan 8 hari, coba kita kira-kira kuat nggak 8 hari dengan onta, ya ada debu, ya kan? Tapi karena pahala itu besar. Sedangkan kita dari Indonesia, apalagi yang direct flight ini, ya ini hanya 9 jam. Nah, maka Bapak Ibu, ya, saya mengajak mari kita memperbanyak sholat sunnah, ya, agar kalau kita berhitung matematika mungkin ya, saya umur sudah 50, saya baliknya umur katakan kalau perempuan biasanya 13, 14, 15, ya dihitung untuk hitung barokah aja ya, berarti saya harus mempunyai kewajiban 35 tahun dikali berapa tadi? 316, ya kan? Nah, maka ini kesempatan saya memperbanyak sholat agar saat nanti ditanya hari hisab, ya ini kita sudah punya modal untuk melaporkan kepada Allah. Nah, mudah-mudahan semua diberi kesehatan, ya, keselamatan, keamanan, dan kesemangatan, ya. Nah, karena awalnya kan sehat dulu ya, semangat aja kalau nggak sehat kadang-kadang ya, apalagi sekarang udara insya Allah lebih dingin ya. Insya Allah kemarin itu kalau teman di Mekah itu mengatakan, apalagi di Madinah ya, itu di 15 sampai 13. Karena ini dari Desember ya, apalagi kita nanti kan 26 ya. Tanggal 6 ya, 6 Januari insya Allah bisa di 10 derajat. Tapi ya insya Allah kan ada solusi lain yang PJJ atau apa semua ya. Jadi harus dipersiapkan. Jadi kalau saya pengalaman ya, alhamdulillah dari 98 ini kan dalam suku apapun, dalam keadaan apapun, ya itu insya Allah tetap lancar. Yang penting niat kita ingin
tetap aman ya. Yang penting niat kita ya, kita ingin ibadah kepada Allah, insya Allah akan ada pertolongan Allah. Nah, maka saya mengatakan yang paling dasar cobaan adalah corona. Karena orang tidak bisa ke Mekah selama 2 tahun ya. Saya nggak haji kemarin ya 2 tahun. Ya memang nggak bisa, nggak ada akses untuk ke sana. Maka selagi ada kesempatan ini, mari kita maksimalkan. Kita pasang niat kita, ya kita usaha semaksimal mungkin. Saya hambanya Allah. Saya ingin ke rumah pencipta saya. Saya ingin ibadah semaksimal mungkin. Nah, ingin mendapatkan yaitu yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Jadi niat kita harus kita betul-betul kita niatkan bahwa kita ke sana semata-mata hanya ingin mencari rahmatnya Allah dan agar terhindar dari siksanya. Karena Allah itu penuh dengan rahmat. Tapi ya kita tidak mengikuti aturan Allah, siksa Allah sangat pedih. Ya, kalau cuman kalau saya tidak ikut aturan Allah nggak apa-apa, nggak ada masalah, itu mungkin nggak ada masalah ya. Tapi kan ancamannya ya siksanya Allah. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi bagi Bapak Ibu semua ya agar bisa memperbanyak terutama sholat ya di Nabawi, apalagi nanti di Masjidil Haram ya, itu baru sholat pahalanya Masya Allah. Kemudian saat di Mekah ya, nanti Bapak Ibu saat di Mekah ini Masya Allah ya, tawaran pelipatan pahala itu Masya Allah ya, dengan melakukan tawaf di Baitullah ya, tawaf di Baitullah itu kita mendapatkan 60 rahmat. Tawaf itu ya, tawaf mengelilingi Ka'bah itu, Mbak coba gambar Ka'bah ya, dengan tawaf di Baitullah itu mendapatkan 60 rahmat ya. Nah, kemudian sholat di dalam Masjidil Haram ya, sholat di Masjidil Haram itu mendapatkan 40 rahmat. Nah, kemudian 20 rahmat itu bagi yang melihat Ka'bah. Jadi Nabi bersabda ya bahwa sesungguhnya Allah menurunkan 120 rahmat di dalam Masjidil Haram. Ingat ya, di dalam Masjidil Haram. Adapun bagiannya adalah 60 rahmat bagi yang tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian 40 rahmat bagi yang sholat wajib, sholat sunnah ya. Ini mendapatkan 40 rahmat. Dan 20 rahmat bagi yang melihat Ka'bah. Ya, jadi kalau kita usahakan masuk ke dalam Masjidil Haram, ya lihat Ka'bah kemudian berdoa, Allahumma zid baitaka hadza tasrifan wa taqdiman wa takriman wa birran wa mahabbah. Maka kita mendapatkan 20 rahmat. Bapak Ibu dalam hadis ya, Bukhari Muslim ya, ini di dalam bab Asmaul Husna ya, Nabi menjelaskan bahwa dulu zamannya Bani Israel, berarti zaman sebelum Nabi ya, sebelum siapa? Nabi Isa ya, sebelum zamannya Nabi Daud itu namanya Nabi Bani Israel. Jadi zamannya Nabi Musa, maaf ya. Ini ada seorang hamba, ini ibadah 500 tahun. Coba kita bayangkan kalau sekarang 500 tahun itu lama ya. Kita aja 100 tahun, ya 100 tahun lah, 10 tahun ibadah. Ya kita mungkin nggak kuat seperti orang Bani Israel dulu. Nah ini ada di zaman Bani Israel. Ya, Nabi menjelaskan orang itu ibadah 500 tahun tanpa maksiat. Ya, nah kalau kita mungkin masih ada ya nonton TV, kadang-kadang main HP, ya kadang-kadang ya itulah ada maksiatnya. Ya, tapi ini Bani Israel ini nggak pernah maksiat, 500 tahun ibadah. Jadi di dalam hadis dijelaskan dia tinggal di satu pulau, ya, yang dikelilingi oleh laut. Ya, di sana dia ibadah. Jadi hanya sujud, istirahatnya hanya waktu tidur saja. Kalau udah ngantuk dia tidur, kemudian bangun dia ibadah lagi, dan Allah memberikan setiap hari yaitu 1 delima dia sudah kenyang. Kalau menurut kita, ya orang ini masuk surga karena amalannya kan, ya dong, 500 tahun ibadah, ya kan, tanpa maksiat, berarti orang ini sudah dijamin masuk surga karena ibadahnya yang begitu banyak. Tapi kemudian Nabi menjelaskan, ya di akhirat nanti Allah mencari orang itu, mencari hamba yang
ibadah 500 tahun. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, hai malaikat, masukkan hambaku yang 500 tahun ibadah tadi ke dalam sorgaku karena rahmatku. Orang ini protes, ya, orang ini protes loh, ya Allah, saya bisa masuk surga engkau kan karena saya ibadah banyak ya Allah, dan saya tidak maksiat. Sampai Allah mengulang 3 kali. Ya, adapun di habisnya juga orang ini tetap masuk surga, tapi dia mengakui bahwa dia bisa ibadah itu karena rahmatnya Allah. Iya kan? Allah beri dia delima, Allah beri kesehatan hati yang khusyuk. Artinya apa? Bahwa kita untuk masuk ke dalam surganya Allah, hidup bahagia dunia dan akhirat, itu kita memerlukan rahmatnya Allah. Iya kan? Betul nggak Bapak Ibu? Kita butuh rahmatnya Allah. Nah, inilah kesempatan kita juga mengejar rahmat Allah, terutama saat nanti kita berada di Masjidil Haram. Ya, seperti hadis Nabi tadi. Jadi sesungguhnya Allah menurunkan rahmat 120 rahmat. Ini kita kejar nanti. Ya, kalau bisa masuk ke dalam masjid tawaf dulu. Ya, karena kalau tawaf itu udah pasti sholat kan, betul nggak? Kita masuk, kemudian tawaf. Ya, setelah tawaf kan kita sholat di belakang makam Ibrahim, kita sudah dapat 100. Misalkan kalau lihat Ka'bah kita membaca doa tadi. Soalnya di sini ada ya, di buku itu juga ada ya Pak ya, ditulis ya. Soalnya makanya nanti kalau Bapak Ibu masuk masjid bawa buku doa, ya. Masuk masjid juga ya. Ini kita usahakan ya, ini membaca doa masuk masjid. Sini juga ada insyaallah bismillahi wassalamu ala rasulillahi Allahumma firli zunubi wa taqli abwaba rahmatik. Nah, dihafalkan kalau bisa dihafal. Kalau enggak ya bawa aja bukunya. Jadi pengalaman saya ya, dan juga jamaah-jamaah lainnya itu kalau membaca doa masuk masjid, ini insya Allah di dalam masjid itu selalu ingat zikir kepada Allah. Kadang-kadang udah capek, wah ada Al-Quran, baca Al-Quran, atau mungkin di HP kan sekarang sudah bisa ya, di HP-nya yang sudah ada Al-Qurannya, baca Al-Quran. Karena kata Nabi sesungguhnya di dalam Masjidil Haram ini semua amalan dilipatkan 100.000. Ya, baik zikirnya, ya mungkin Bapak Ibu ya sedekah juga niat. Ya sedekah sama orang-orang itu loh yang ngangkatin zam-zam, yang karyawan yang ada di sana itu kan juga orang-orang yang membutuhkan. Jadi sekali katakan Bapak Ibu sedekah 2 real aja, berarti kan kalinya 100.000 Mas. Intinya Bapak Ibu, perjalanan kita ini kita benar-benar maksimalkan untuk ibadah kepada Allah. Semua amalan-amalan kita tingkatkan. Ya, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kesehatan, ya, dan kita bisa memaksimalkan ibadah kita. Ya. Kemudian tadi apa? Sholat pahalanya banyak. Kemudian mengejar rahmat Allah. Yang lainnya adalah doa. Bapak Ibu, di dalam Masjidil Haram ini kata Nabi adalah semua tempat yang ada di Masjidil Haram ini adalah tempat yang mustajab kita berdoa. Artinya mustajab itu ya langsung ya sampai kepada Allah. Ya, langsung ya diterima oleh Allah doa kita. Ya. Nabi mengatakan ya sesungguhnya multazam, ini multazam antara Ka'bah dan Hajar Aswad, ini adalah tempat yang paling mustajab kita berdoa. Kan doa itu mustajab itu kan kategorinya ada 3. 1, orangnya yang mustajab. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ya kalau ada orang yang teraniaya ya ini doanya mustajab. Sampai Nabi mengatakan ya kamu jangan menganiaya orang kafir. Walaupun dia orang kafir, tapi kamu jangan menganiaya. Ya, artinya sudah kan di Nabawi di mana? Di Madinah itu Nabi setelah hijrah ke Madinah itu kan berdampingan hidup dengan orang-orang Yahudi, ya kan, Nasrani. Tapi Nabi melarang untuk kita menganiaya. Menganiaya itu artinya apa ya? Mengambil haknya orang lain, kemudian semena-mena, itu kan menganiaya ya. Karena sesungguhnya orang yang dianiaya, walaupun dia bukan orang iman, bukan orang Islam, orang kafir katakan, ya. Tapi kalau dia doa itu mustajab doanya. Makanya jangan sekali menganiaya orang, ya. Berarti orangnya mustajab. Ya. Kemudian apa? Orang yang sedang musafir. Ya, berarti kan orangnya musafir ini doanya mustajab. Ya.
Ini orangnya. Kemudian kategori kedua yaitu waktunya yang mustajab. Ya, seperti dalam hadis qudsi, ya Allah berfirman, ya ana malik, ana malik, ana malik, ud'uni astajib lakum. Kan gitu ya di hadis itu dikatakan. Yang mana artinya ya pada sepertiga malam Allah turun pada langit yang pertama setiap malam, ya ini Allah mengatakan ana malik, ana malik, ana malik, ud'uni astajib lakum. Artinya sepertiga malam itu adalah waktu yang mustajab. Kemudian apalagi ya waktu yang mustajab setelah sholat, ya kan? Setelah sholat wajib itu juga waktu yang mustajab. Dan banyak waktu-waktu mustajab lainnya. Nah yang ketiga, yang ini kita nggak bisa dapat di tempat lain, yaitu apa? Tempat yang mustajab. Maka kalau di Madinah itu kan ada tempat yang mustajab namanya Raudhah ya. Nah, nanti di sana bisa doa di sana nanti insya Allah karena sekarang memakai tasreh. Nah nanti ya insya Allah kemarin sudah pakai tasreh ya Bu Henry ya. Nah ini ya nanti insya Allah akan kita koordinir ya sesuai jadwal yang kita dapat nanti ya. Nah, ini nanti tiba di sana supaya memperbanyak doa karena itu juga tempat yang mustajab. Maka Bapak Ibu seluruhnya kita ini kan banyak keinginan ya, terutama keinginan yang paling pokok kita adalah apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Karena kita itu enggak bakal kuat nerakanya Allah. Jadi kita butuh surganya Allah. Maka kita banyak doa, terutama nanti di dalam Masjidil Haram. Ya, nanti insya Allah juga kita akan ada program membawa Bapak Ibu terutama ke Multazam itu tadi. Ya, insya Allah. Nanti insya Allah kita sama-sama bisa doa di sana. Adapun praktek doa di Multazam itu ya ini pintu Ka'bah ya. Ini Hajar Aswad. Jadi prakteknya nanti kalau sesuai Nabi itu ditempelkan pipinya. Nah gini ya, kiri dalam hadis dikatakan seakan-akan ya, membentang ke Hajar Aswad. Adapun yang kanan ini ke pintu Ka'bah. Tapi kayaknya kalau sesempurna ini nggak mungkin ya karena orangnya banyak. Nanti malah meluk orang-orang hitam. Jadi nanti paling ya kalau nggak bisa ya begini aja nanti. Ya, jadi pipi kanannya yang ditempel kanan. Ya, mungkin kita bisa 2 sampai 3 ya nanti itu praktek doa di Multazam. Ya, soalnya nanti sama-sama kita usaha bisa. Ya terutama yaitu kalau kata ulama itu ya doa sapu jagat. Artinya ya Rabbana atina fid dunya itu tadi yang kita utamakan. Ya. Nah, kemudian ya lipatan-lipatan amalan. Ya, lipatan amalan seperti orang yang tawaf di Masjidil Haram ya di dalam Masjidil Haram karena memang tawaf hanya di Masjidil Haram ya. Ini Nabi mengatakan ya orang yang tawaf dengan melangkah kaki kanan yang melangkah itu ya ini mendapatkan 700 lipatan pahala. Jadi pahalanya diturut-turut dan dikalikan baiknya tanah haram 100.000. Itu baru satu langkah. Coba kalau kita tawaf, ini insya Allah ratusan langkah yang akan kita laksanakan. Maka ya pahalanya masya Allah itu baru kaki kanan melangkah. Kaki kiri kata Nabi itu insya Allah ya di dalam hadisnya dijelaskan bahwa kiri melangkah sama. Ya, 700 kesalahan atau dosa itu dihapuskan oleh Allah dikali dengan kebaikan tanah haram 100.000, masya Allah. Jadi pahalanya, ya. Jadi ibaratnya kita nggak ngucap apa namanya Robbi wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim atau astagfirullah dengan melangkah, ya membaca doa tawaf itu saja sudah menjadikan kita istighfar kepada Allah. Nah ini motivasi ya kepada Bapak Ibu agar kalau bisa di dalam tawaf itu ya kita benar-benar khusyuk, kita mengharapkan pahala dan menghapuskan dosa dengan melangkah kiri dan kanan itu tadi. Coba kalau 700 ya 7 kali